Buat yang udah dengerin episode pertama di 2021, kita sempat ngebahas tentang apa hikmat kebijaksanaan yang lo meminta dalam doa lo. Itu apa sih sebenarnya? Jangan bilang Pancasila. Jangan bilang kenapa Pancasila? Hikmat kebijaksanaan dan kesehatan dalam perwakilan. Oh iya, hikmatnya. Apa ya? Hikmat kebijaksanaan? Definisinya ya, deh. Hikmat kebijaksanaan lu bisa bedain mana yang baik, mana yang enggak, udah gitu doang. Dan itu sebenarnya walaupun itu secara teori mudah, tapi diaplikasikannya susah loh. Iya, susah banget sih. Lu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan lu bisa menjalankan yang baik dan tidak melakukan yang buruk. Kalau misalnya di Islam itu namanya bertakwa kali ya. Jadi kayak mengikuti bertakwa tuh mah beriman. Beda ya. Karena definisinya kan mengikuti ajarannya, menjauhi larangannya. Oh, mungkin gini kali ya, hikmat kebiasaan lebih kayak ya lu adaptif juga bisa. Pokoknya lu bijak gitu. Bijak aja. Gimana sih bijak gitu? Berhikmat, bijak gitu. Dan bijak sama dewasa beda ya? Sama kayaknya deh. Masa sih? Sama-sama aja lah. Orang kalau udah bijak, dewasa, ya mungkin nggak sama, tapi salah satunya mungkin implikasi kali ya, saling berkaitan gitu. Tapi irisannya di dalam ya saling berkaitan, tapi mungkin nggak sama gitu kali. Dan itu adalah doa yang selalu lo minta. Ya, fokus. Dulu gue pernah ada yang nanya kayak waktu itu lagi bahas doa lah, terus gue pernah bilang ada satu doa di Alkitab kan sebenarnya cuma ada satu doa ya. Terus menurut gue itu doa powerful, terus tapi gue bilang kayak, tapi gue sih kalau doa gue udah nggak pernah minta apapun gitu. Gue nggak pernah, kan gue selalu bilang ya jangan berekspektasi sama manusia gitu kan. Karena gue bahkan berpandangan bahwa kita jangan berekspektasi sama Tuhan, coy. Maksudnya? Misal gini, banyak kan orang-orang kayak, gue udah doa ke Tuhan supaya gue bisa punya pacar, tapi kok nggak datang pacarnya. Oh iya. Oh sorry, ini berisik. Ini tetangga sebelah Tetangga sebelah lagi ngegerinda. Ya ini lagi liburan sih, mungkin lagi ini kali. Apa? Jadi kalau misal lu minta punya pacar gitu, tapi kok nggak ada pacarnya. Nggak dikabulin. Nah itu lu udah memberikan ekspektasi dong ke Tuhan, bahwa Tuhan harus memenuhi permintaan lu. Padahal kan Tuhan memberikan apa yang lu butuhkan. Bukan apa yang lu mau kan, bukan apa yang lu inginkan. Sehingga gue bahkan sering bilang ke orang bahwa lu jangankan ke manusia, ke Tuhan aja lu jangan berekspektasi menurut gue. Tapi mungkin segini, bahasa sederhananya takutnya dibelokin sama orang. Apakah mungkin kita jangan terlalu meminta berlebihan tapi diri kitanya tidak memantaskan diri? Ya mungkin itu bahasa rumitnya. Kalau gue kan lebih suka sesuatu yang simpel ya. Jadi menurut gue sesimpel ya, gue tidak berekspektasi apa-apa ke Tuhan. Gue cuma, bukan berarti gue merendahkan Tuhan, bukan. Gitu. Tapi maksudnya ya gue nggak ngasih ekspektasi apapun gitu. Lo mau ya bentuk ekstrimnya ke gue adalah dengan cara tidak meminta apapun bahkan. Jadi kayak kata-katanya ya udah, apapun yang terjadilah, bebas. Yang penting gue minta ya tetap ada mintanya, tapi cuma satu sih, yaitu si hikmat kebijaksanaan. Karena gini, mungkin yang paling gampang tuh mungkin dimisalinnya ya let's say materi lah. Gue pernah ngobrol sama Rian Bilardi masalah uang. Gue jadi gini, pengalaman hidup gue ada satu masa di mana gue bisa mengumpulkan uang. Ya tidak sebanyak sekarang sih. Gue tuh tadi nggak mau senyum loh. Tapi karena lo ada kata-kata tidak sebanyak sekarang, gue jadi aduh sekali lah. Canda. Jadi dulu banget gue kan masih punya pacar tuh. Iya. Bahagia lah waktu itu. Oh bahagia. Waktu itu ya. Iya. Boleh. Seru. Canda. Jadi gue punya pacar, terus gue siapin tabungan. Tabungan buat nikah. Dan waktu gue nabung, wah lu kalau bandingin sama sekarang itu lebih ekstrim yuk. Kalau misal lu lihat sekarang gue nggak konsumtif, terus gue milih-milih, terus gue hemat segala macam. Wah dulu bisa lebih parah coy. Meskipun uang gue punya gitu, tapi tetap hemat gitu.
Lebay karena lah ya. lebay lumayan karena itu nabung. Karena lo ada tujuannya untuk nikah. Iya bener, itu nggak ada tuh yang kayak kita ke beer hall gitu-gitu. Itu kan terjadi setelah gue putus iya. Itu kayak remnya di kayak bendungan, tadinya kan gue tutup tuh bendungannya. Jebol. Wah langsung gue buka semua, langsung uang bertebaran di mana-mana langsung. Iya. itu iya sih. Ya jadi gini, gue nabung kan, udah ada tabungannya. Entah kenapa ya intinya dipermudah lah dengan keinginan gue tadi. Nah ini yang mungkin nyambung sama lu bilang kayak Mas Boy kekuatan pikiran ya. Mungkin ini di episode kita sebelumnya. Di saat itu pikiran gue nggak mau tahu gimana caranya gue harus punya nih tabungan gitu. Iya, ambisinya gede banget. Karena ya jaga-jaga kan. Karena kan ya lo tau lah kalau orang pacaran gimana ya. Kalau tiba-tiba kan gue harus siap setiap saat ya. Ini 17 plus ya. Iya realistis aja. Iya. Semua manusia kan pernah berdosa lah ya. Terus gini, semua lebih dijelasin lagi aja. Gue berusaha untuk menghaluskan. Terus gini, gue putus akhirnya. Akhirnya uang yang adalah beberapa ratus itu. Ya satu gue pakai foya-foya yang kita lalui waktu itu ya, dan pernah juga dibahas di podcast yang masa-masa bandel. Iya, masa kelam lah. Ya kita minum-minum lah, gue main cewek lah, apalah segala macam. Nah, terus di saat itu gue berkenalan dengan konsep keserakahan. Oke. Ketika gue punya uang, gue dikenalkan dengan investasi. Makanya gue sekarang sangat kontra. Iya. Karena tidak ada gunanya ternyata. Lu pernah merasakan yang tidak enak? Iya, gue pernah ngerasain dan memang gue tuh ada jeleknya juga sih. Jadi kalau gue punya satu belief, terus itu langsung nggak terbukti, gue langsung percaya belief yang kontranya. Iya. Jadi kayak, gue percaya investasi bisa bikin kaya. Tapi ternyata tidak. Gue kena nih kan di gue kan. Gue langsung, enggak, investasi bangsat. Iya. Dan sampai mati gue akan belief itu. Walaupun sekitar lo bisa tanya. Iya, nah itu negatifnya gue itu buruknya gue. Dan ada banyak konsep yang kayak gitu gue. Pokoknya begitu gue udah dapat satu contoh, ngerasain satu contoh yang negatif tuh langsung itu enggak. Iya. Ke gue sih, gue nggak memaksa orang-orang setuju sama gue, tapi gue akan menyuarakan itu. Iya. Setidaknya ngasih pandangan. Iya, nah termasuk ke lu. Iya. Dan kebetulan gue belum cuan-cuan, jadi lu makin yakin. Jadi Cahyo abis nonton startup, WhatsApp gue, ajarin dong main saham. Gue bilang gue nggak main saham yuk. Oke, lanjut tadi. Jadi investasi, tapi ini investasinya bukan di saham. Jadi ada kayak investasi emas gitu, emas berjangka. Nah, itu dari relasi juga sih. Makanya gue mungkin buat yang denger ya, di 2021 kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Iya. Sebaiknya sih yang riskan tuh ya dihindari dulu lah, yang high risk. Kalau emang lu nggak siap ya secara mental ya. Kalau gue waktu itu jadi ditawarin investasi, gue denger kan penjelasannya segala macam. Ya biasalah diiming-imingi. Nah itu adalah salah satu momen gue belajar mengendalikan hawa nafsu, terutama ke masalah keserakahan, greed. Menurut gue itu adalah periode gue diajarin sama Tuhan untuk mengendalikan itu. Ketika gue punya sejumlah uang yang banyak, uang ini bener-bener nggak kepake gitu. Maksud gue, kan tadinya emang gue tabung untuk nikah kan. Ceweknya udah nggak ada, maksudnya masih hidup, tapi bukan sama gua. Which is uang ini berarti gua udah nggak tahu buat apa dong. Kehidupan gua sehari-hari tidak butuh uang sebanyak itu. Jadi kasarnya punya uang nganggur yang banyak lah. Dikenalin sama investasi, otomatis yang ada di otak gua apa? Ya gua punya uang, gimana caranya gua mengamplify uang ini gitu kan? Itu sebenarnya keserakahan bentuk paling sederhana yang mungkin gue yakin pasti lu nanti akan ada fase itu gitu. Itu fase itu gue pernah ngobrol sama temen gue. Fase itu akan tercapai begitu lu udah punya uang yang cukup besar yang nggak kepake. Nah itu lu harus hati-hati kok. Kalau di lu mungkin sekarang belum karena lu udah punya keluarga. Iya. Tapi gue yakin pasti suatu saat lu akan. Kalau gue kan belum nikah, belum segala macam. Jadi waktu itu gue udah ngerasain. Seandainya waktu itu gue nikah, mungkin gue akan terhindar. Tapi gue nggak tahu, gue jadi belajar itu kapan. Bisa jadi lebih sakit lagi soalnya. Penempaannya kita nggak tahu. Iya, karena gue yakin pasti itu akan terjadi cepat atau lambat. Iya, makanya lu ngomong ini ke gue biar gue tidak merasakan sakitnya karena gue udah berkeluarga. Betul. Nah, terus gue ditawarin investasi, emang sih cuannya parah. Diiming-iminginnya gede. Bisa ya sehari lu bisa 5 juta, bisa segituan lah, bisa gede lah. Karena lu naruhnya juga lumayan sih. Nah ini, jadi kalau misalnya, sorry gue potong. Jadi kalau misalnya yang denger
lu saham segini, ya lu lihat dulu lah dia naruhnya berapa. Ya gue pernah bilang ke lu kan, relasi gue tuh ada yang untungnya dari main saham 3 miliar. Tapi dia naruhnya 6M. Dia taruhnya 6 miliar itu pinjaman dari bapaknya. Jadi dia pinjam duit bapaknya nih 6M, which is berarti dia sudah kaya ya. Iya. Jadi anda semua yang mendengar, oh kaya dari saham, itu mereka memang sudah kaya. Iya. Yang seperti Han Ji Pyong tuh, aduh. Nah, ya makanya gue bilang juga ke lu waktu itu kan, gue selalu sangat tidak suka writer itu menggunakan cara main saham untuk membuat karakternya jadi kaya tiba-tiba. Iya. Itu menurut gue tuh kayak ngasih hal-hal yang misleading banget lah, ya menjual mimpi. Nah, oke, balik lagi tadi. Jadi, sorry tadi gue sampai mana? Itu yang sehari bisa dapat berapa? Oh itu ya. Jadi cuannya lumayan. Tapi naruhnya juga lumayan karena minimal lu naruh tuh 100 juta. Nah jadi naruhnya lumayan, untungnya juga oke, lumayan sampai ya untung-untung dulu. Biasalah kalau menurut gua main saham pun gitu. Jadi ketika lu harus bisa ngontrol ketika sebenarnya gua nggak bilang setelah gua dapat pengalaman ini, menurut gua lebih aman memang main saham atau yang paling aman memang reksadana atau deposito. Dulu kan gue ngelihat deposito bunganya cuma 8% dibandingin sama yang gue mainin investasi lebih emas gede. itu ya jauh, tapi resikonya resikonya parah banget. Deposito seenggaknya ya nggak mungkin hilang duit gitu. Kalau ini sekalinya hilang tuh kayak ya udah gitu. Kayak Thanos ini. Iya, tinggal klik gitu dia jadi asap. Udah. Jadi uang yang gue kumpulkan bertahun-tahun itu hilang dengan beberapa saat. Intinya pokoknya ketika gue dapet cuan, gue punya keinginan untuk bisa nih gue dapat lagi nih. Gue sampai udah mikir bisa kali ini gue hidup cuma dari main-main gini-gini doang kali ya. Ya lu sehari bisa 2-3 juta gitu sehari. Ya gue sehari mana gitu terus sampai gue kaya banget gitu. Sudah main aja tiap hari. Dan sedangkan satu pengeluaran lo nggak terlalu banyak banget. Nah disitulah keserakahan membuat gue tidak bisa berpikir secara logis. Karena kalau lu pikir, kalau cara ini memang bisa bikin orang kaya, ya kenapa orang yang punya banyak duit nggak kesini semua dan nggak jadi kaya semua? Iya. Ya nggak sih? Iya. Secara logika ya, itu logika dong. Kayak itu logika sederhana yang harusnya gue sebagai anak matematika punya. Tapi disitulah momen keserakahan itu memakan logika gue gitu. Itu gue akui di momen-momen itu adalah momen gue belajar bagaimana caranya mengendalikan keserakahan. Nah, ketika gue berkeinginan dapat lagi sampai akhirnya gue dihajar tuh, tas hilang tuh semuanya. Hilang langsung. Pokoknya intinya waktu itu hilang 200 tuh nguap dah, 200 juta lah udah. Lu stres nih sih saat itu? Surprisingly enggak. Waktu itu kan lagi Paul tuh lagi main sama kita tuh. Kalau sekarang kan udah punya kehidupan sendiri. Paul sampai seinget gue waktu itu emang nanya dia, lu nggak stres El? Surprisingly enggak, gue nggak tahu kenapa. Tunggu deh, ketika lo mendapatkan, gue anggapnya sebuah notifikasi duit lo hilang gitu ya, sekitar itulah. Hal pertama yang dalam pikiran lo apa? Gue nyesel sih, gue naro di sini. Dan langsung logikanya itu masuk kayak. Langsung ya logikanya balik lagi gitu kayak ketampar gitu ya. Iya kayak iya bener nih emang nggak bisa yang namanya insan ini entah emang bukan buat gua atau emang nggak bisa gitu. Mungkin emang nggak bisa tapi orang-orang tertentu yang memang sudah jalannya beruntung di situ gitu. Tapi kalau buat gua enggak gitu, bukan jalan gua. Jadi gua waktu itu langsung disitulah gua berpikir bahwa uang yang gua punya itu gua kumpulin untuk satu tujuan. Ketika let's say gue putus, terus gue pakai uang itu untuk foya-foya, untuk hal-hal negatif, salah satunya juga untuk investasi, terus gue jadi serakah, itu hilangnya cepet banget gitu. Kayak, cuy itu nggak, let's say kayak waktu itu lagi heboh, anjir itu gue tinggal tambah berapa puluh juta udah bisa pakai 3 kali tuh, dan pleasure gitu. Tapi ini bener-bener lu cuma naruh gitu. Jadi ibarat nih duit nih. Gue nggak menikmati apa-apa lo dari duit itu. Lu ngerti nggak sih? Kayak kalau ini ya kan ada ya. Ada gitu ya. Buat pleasure-nya ada gitu. Adalah gue realnya. Ini enggak. Gue cuma naro hilang. Kayak gue buang aja entah kemana gitu. Gitu doang coy. Disitulah gue berpikir kalau Tuhan bisa ngasih duit lu ratusan juta dengan mudah, dia bisa juga menghilangkan itu. Tuhan juga bisa ngambil itu dengan mudah.
disitulah gue punya pandangan bahwa semua materi yang ada di dunia ini, apapun yang nyampe ke gue itu cuma titipan. Oke, dan berarti itu adalah salah satu bentuk penempaan terbesar dalam hidup lo ya? Untuk masalah materi Iya, ya. untuk masalah materi ya. Dan tadi lu sempat bilang nih, jadi mungkin di beberapa episode sebelumnya banyak kata-kata beruntung, beruntung, dan beruntung. Terus di episode sebelumnya kita juga sempat berbeda pandangan. Kalau gua menciptakan keberuntungan, kalau lu adalah ya udah dikasih, ya kan lu receiver. Apa yang membuat lo yakin bahwa manusia sebenarnya bukan pencipta keberuntungan? Ya karena Tuhan sih, udah sesimpel itu sih. Dan pasti lu gini loh, karena sering banget kita ngobrol. Kalau gue tanya lu gimana kerja keras? Enggak, gue hoki. Tapi sebenarnya secara tidak langsung kalau gue ngelihatnya, gue kerja juga. Lo mempersiapkan diri lo sesimpel gini deh, mudahnya adalah kayak lo mau minjemin duit ke gue, lo nggak akan minjemin duit ke gue kalau lo nggak yakin gue bisa memanage dengan baik. Sama halnya kayak Tuhan gitu. Tuhan bagi gue adalah di luar agama apapun ya, dia nggak bakal ngasih lo pacar, dia nggak bakal ngasih lo anak kalau dia nggak yakin lo bisa nih ngerawatnya. Nah mungkin memang kalau mungkin poin lu nyambungnya ke sini kali. Lu mempertanyakan bahwa keberuntungan itu akan datang ke orang yang siap. Iya. Bisa jadi. Menurut gua iya akan datang ke orang yang siap. Tapi pertanyaannya, apakah gua mempersiapkan diri untuk bisa menerima itu? Menurut gua enggak, yo. Itulah kenapa gue selalu bilang, gue nggak cuma ngomong ini ke lu, ke teman-teman gue kayak Mario, ke Rian Nugraha, ke Rian Bilardi pun juga gitu kayak. Kenapa ya? Gue merasa timeline hidup gue. Wah, ada kucing tuh. Iya, ada kucing. Mau ikut podcast dia. Putus. Sorry, ada kucing di rumah gue. Timeline hidup lo? Kenapa? Jadi beberapa kejadian yang terjadi di timeline hidup gue gitu ya. Motivasi gue pokoknya cuman ya yang sering gue omongin ke lu, masalah bermanfaat buat orang nggak yang gue kerjain, satu. Kedua, itu yang lu bilang invest ke myself, kualitas gitu. diri ya. Yang mungkin ada 3 lah. Satu lagi adalah curiosity. Itu yang selalu gue bukan selalu gue pelihara. Gue rasa curiosity itu udah jadi part of personality gue sih. Gue selalu pengen tahu sesuatu. Kayak tadi kita ngomongin masalah dunia ini adalah simulasi. Itu adalah part dari curiosity gue. Tapi banyak hal yang terjadi di timeline hidup gue match gitu dengan entah gue lagi nyari tahu sesuatu karena curiosity, atau gue lagi baca buku apa karena invest myself. Tadi satu lagi apa ya? Curiosity, itu invest. Kebermanfaatan buat orang. Atau berkaitan dengan sesuatu yang pernah gue kerjain. Misal gue ke FK waktu itu jadi relawan gitu. Yang pas COVID awal-awal kan? COVID awal-awal. Gue dapat knowledge apa segala macam, itu nanti ke connect kemana, entah kemana gimana gitu. Jadi iya, lu siap gitu. Tapi pertanyaannya, apakah gue pernah mempersiapkan diri gue dengan terstruktur dan terencana? Enggak. Semuanya happens tanpa gue rencanakan. Makanya gue selalu berpandangan bahwa ya emang beruntung gitu. Gue nggak tahu kayak ada sebuah force, kayak ada sebuah energi lah, gaya apa yang mengarahkan gue ke sana tanpa gue tahu atau gimana dalam otak gue segala macam. Atau simply sebenarnya otak gue bisa connecting the dots aja mungkin ya. Karena ada kan orang-orang yang kemampuannya emang connecting the dots aja gitu. Itu emang informasi random gitu. Tapi otak gue bisa mengolah itu aja gitu. Mungkin aja, gue nggak tahu. Tapi lo percaya nggak sih kalau misalnya sebenarnya ini adalah hadiah yang Tuhan kasih karena lo terlalu sering dianggap sebelah mata sama orang di masa lalu? Wah, gue kalau masalah dipandang sebelah mata kan nggak masalah, bro. Iya, karena bagi lo nggak masalah. Tapi kayak ketika lo tidak masalah, lo tidak merasa dendam, itu kan sama aja kayak ikhlas ya. Tapi lo merasa emang direndahin kayak jarang. Atau mungkin kayak disakitin atau apa, lo nggak merasa itu kali ya? Enggak, gue dulu pas SMP tukang bully. Iya. Atau mungkin ini Tuhan lagi ngasih lo enaknya dulu nih. Mungkin itu yang Matrix tadi yang kita bahas ya. Iya, itu dia. Nah, tapi balik lagi ya, kita ngomong ini terlepas dari agama apapun. Maksudnya di antara kita aja cara melihat agama aja sudah berbeda gitu kan. Tapi kan di sini benang merahnya adalah to be honest, gue ngobrolin hal kayak gini tuh baru 2 bulan terakhir lah ya. Yang gue nanya, ini lu gimana caranya? Terus lu bilang berserah diri. Padahal kita udah lama temenan. Kita udah lama banget. Gue udah melakukan itu udah lama. Dan gue berusaha untuk belajar untuk setidaknya bukan untuk menyaingi, tapi lebih ke arah ternyata yang Tuhan kasih tuh emang beneran yang terbaik. Kan itu kan sulit sebenarnya ya, walaupun secara tiap hari
orang tua ataupun televisi kalau lagi ada ceramah, oh ikhlas apa segala macam. Nah, tapi kalau dari lo sendiri, momen terikhlas apa yang pernah ada dalam hidup lo? Ini kita ngomongin materi ya, bukan kayak yang lain Materi. ya. Materi nih, materi. Aduh, gimana ya? Apakah Ikhlas yang ya? hilang pas lo invest itu? Gue tuh masalah kalau ikhlas tuh kan gimana ya? Kayak all the time gue ikhlas-ikhlas aja. Ya mungkin momen belajarnya di situ ya, karena maksud gue gini, ketika yang lu maksud ikhlas tuh kan kayak lebih kayak lu sebenarnya sayang nih sama uangnya gitu, tapi ya udahlah gitu. Iya. Ketika gue berhadapan dengan momen yang tadi gue ceritain, ketika gue duitnya nguap gitu ya, itu tuh gue ada di pandangan bahwa materi ini adalah titipan kan. Iya. Oh terus gue lanjut ya, jadi sama Rian Bilar itu omongannya gini, ketika lu punya uang makin banyak, itu berarti Tuhan nitipin makin banyak ke lu. Iya, Itu betul. kepercayaan yang diberikan Tuhan ke lu kan. Dan sebenarnya uang itu adalah, bisa jadi itu adalah apa ya, titipan untuk lu salurkan ke yang Orang butuh. lain. Iya. Makanya gue kadang kalau kayak misal ada di Twitter atau di mana yang butuh sumbangan gitu, misal waktu itu ada yang buat kucing atau ada yang buat Gojek segala macam, itu gue pasti ngasih. Karena ya itu pandangannya gitu. Jadi ketika gue udah berpandangan bahwa materi itu hanya titipan, ya udah gue mengikuti flow aja nggak sih? Dan lu selalu, kalau di lu kan ada istilah 1/10 gitu kan? Ya perpuluhan. Lu selalu memberikan itu. Ya menurut gue perpuluhan yang gue kasih ke orang itu. Karena ya ini lebih panjang lagi kalau kita bahas ya. Tapi kalau gue sih bukan penganut kayak gereja tuh yang paling suci gitu, enggak sih. Kalau Tuhan bilangnya kan 1/10 kembalikan ke Tuhan ya. Dan di zaman Yesus ngomong itu, gereja nggak ada. Iya. Karena gereja itu baru terbentuk bertahun-tahun setelah Yesus nggak ada gitu kan. Jadi perpuluhan dikasih ke gereja itu kan bikinannya Paulus ya, kayak itu bukan ajaran Yesus gitu. Kalau ajaran Yesus ya 1/10 kembalikan ke Tuhan dengan terserah lu caranya mau gimana gitu. Nah soalnya sebenarnya gini, ini gue ingin bercerita bahwa baru-baru ini gue melakukan sesuatu yang udah lama banget gak gue lakuin. Jadi dulu pernah Ya itu sholat. Sholat juga sih salah satunya. Jadi gini, dulu gue waktu pas punya agensi sendiri, itu gue ngerasa duit bukan sebuah hal yang kekurangan lah. Bahkan gue bisa menganggap sangat berlebih. Let's say sesimpel gini deh, kita mau jalan ke sini, ayo. Kalau sekarang kan, bukan sekarang. Setelah sebelum menikah, beberapa bulan sebelum menikah tuh gue ngerasa kayak keran rezeki tuh kayak lagi ditutup. Dan itu gue ngerasa karena keserakahan. Jadi ketika waktu pas gue mau nikah, gue pengen bukan membahagiakan diri gue atau pasangan gue, tapi pembuktian ke orang. Jadi gue niatnya tuh udah jelek. Kalau misalnya itu kan ibaratnya niat balas dendam ya. Sebenarnya kan balas dendam tuh tidak baik. Akhirnya, ego. Akhirnya Kan Syara pernah bilang ke lu. Iya itu dia. Akhirnya lagi diuji, terus alhamdulillahnya setelah menikah gue mencoba untuk menerima keadaan. Gue berusaha untuk komunikasi walaupun sholat gue jarang. Ada tuh demi sedikit kita ngobrol makin banyak, terus gue coba untuk bersedekah lah. Itu ternyata rezeki yang gue dapat sama seperti yang kita omongin di episode sebelumnya, bukan hanya tentang materi tapi tentang kepuasan batin, bisa nolong orang tuh menurut gue salah satu rezeki sih. Nah itu jadi ketika membantu tuh gue rasa lebih kayak apa ya? Mungkin kalau gue udah berpandangan bahwa kita semua kan punya peran masing-masing ya. Ya udah gue cuma menjalankan peran gue nih sekarang. Gue dulu pernah ada di fase memang itu kayak, kalau kita berbuat baik, diri gue jadi lega segala macam. Cuman lama-lama gue mikir gini, kalau lu memberi ke orang lain, lu ngasih sesuatu gitu, lu memberi, kalau fokusnya itu adalah menolong orang lain gitu, bukannya kita emang nggak boleh mikirin apa yang kita dapet ya? Ya nggak sih? Kayak itu jadi kontraproduktif. Itu ibaratnya kayak pamrih jadinya. Iya, maksud gue kalau lu emang mau ngasih ke orang ya udah kasih aja gitu. Iya. Kalau lu mau bantu orang ya udah lu ikhlas bantu gitu, bukan masalah. Kan ada waktu itu pernah bilang, kalau ngebantuin orang terus nggak diapresiasi tuh gimana gitu. Ya lu bantu nggak usah diapresiasi dong, kan bantu. Kan niatnya memberi. Ya, sama kayak memberi. Kayak waktu itu gue ingat banget tuh ada yang suka bilang apa, kalau memberi ke orang tua kita sendiri tuh pasti kembalinya berkali-kali lipat. Kenapa lu balas kembalinya? Iya. Kenapa fokusnya di situ? Iya, gue kayak ya kalau lu mau ngasih ya ngasih aja gitu.
dan mungkin ya emang nggak akan dibales karena itu lu cuma menjalankan peran lu gitu. Iya betul. Dan nggak masalah, ya udah memberi aja. Makanya gue selalu berprinsip bahwa pertama kalau lu mau bantu orang, lu harus pastiin bahwa lu ikhlas bantuinnya. Iya. Kalau lu nggak akan ikhlas bantuinnya, jangan. Sama misal contoh kayak gue ya, kita di Starbucks Pakubono misalnya, teman kita Miko misalnya, minjem gitu duit, gue minjem dong gini-gini. Ya gue tahu Miko dengan kemampuannya segala macam gitu ya. Atau let's say ya orang yang nggak punya akses, nggak punya privilege, minta tolong ke gue, pasti gue langsung bantu. Tapi kalau ada orang dengan privilege, udah punya pendidikan, punya akses segala macam, minta tolong ke gue, let's say pinjam duit gitu, bisa jadi nggak gue pinjemin. Iya sih, karena lu merasa dia mampu sebenarnya. Iya, jadi gue milih gitu mana yang bisa gue, mana yang emang gue tulus bantuinnya gitu. Orang yang tepat siapa? Sebenarnya kalau itu bukan masalah tulus sih, lebih kayak ya lu kan punya akses ya. Iya, jangan males lah. Gue nggak pengen bantuin lu sih. Pokoknya orang yang privilege minta tolong ke gue mungkin gak gue bantuin. Kalau yang nggak punya privilege ya gue lebih pengen bantu yang itu sih. Tapi lu pernah gak sih meminta pertolongan ke orang secara langsung? Let's say minjem duit. Pernah gak dalam hidup lu? Minjem duit. Nggak ada. Serius lu? Enggak sih. Minjem duit enggak. Tapi minta bantu. Kalau ke bokap gue sih. Kalau ke orang tua gitu. Iya, nggak apa-apa lah kalau. Ke orang tua minjem pernah. Tapi kalau misalnya minta bantuan, bagi kerjaan dong, atau enggak, kenalin gue dong ke ini apa itu, gitu ada. Kenalin enggak sih, lebih kayak biasanya gue kalau punya idea, nah ada network gue yang terkoneksi, gue paling tanya, lu tanyain deh, ini kira-kira visible nggak dikerjain bareng dia gitu. Oke. Tapi kalau dikenalin sih, gue biasanya fokusnya lebih ke idea sih, gue pengen ngapain, tujuannya apa, menjangkau apa, kebermanfaatannya apa, terus misal gue butuh suatu network gitu, nah baru gue minta tolong. Tapi fokusnya ke idenya, jadi bukan gue dikenalin sih enggak. Dan lu selalu itu ya ada unsur kebermanfaatannya ya. Iya sih. Ya kalau nggak bermanfaat udah bro. Terkadang gini loh, kebermanfaatan yang kita omongin adalah buat banyak orang, tapi ada juga yang kebermanfaatannya buat diri sendiri. Nah, kalau gue udah di level ketika gue mau ngerjain sesuatu untuk kebermanfaatan buat orang lain, gue sudah memastikan bahwa itu pasti bermanfaat buat diri gue. Oke, tapi lu memprioritaskan orang lain dulu? Sometimes sih ya, tapi nggak sometimes sih ya, most of the time sih iya sih. Oke, iya. Iya, most of the time sih kayaknya. Ya soalnya kan ada beberapa orang yang, gue punya ide, bahas tanya ini buat apa? Iya soalnya biar gue cuan lebih gede apa segala macem, akhirnya ngurgin orang. Jarang sih gue kalau gitu jarang sih. Kalau yang saya fokusnya ke gue ya, jarang sih. Gue bikin konten video segala macam juga bukan motivasi kan, bukan buat gue. Iya, yang waktu itu gue pernah bilang kan. Kayak gue waktu itu pernah bikin video ya, mungkin kalau ada yang nggak tahu gitu, pernah lah video viral. Banyak konten-konten yang viral yang gue bikin. Itu memang tujuannya bukan gua, bahkan tidak ada identitas gua di situ. Iya kan? Iya. Mulai dari si CFD-nya Iluni, COVID, video Fibonacci segala macam, nggak ada username gua bahkan di situ. Iya, karena menurut gua jarang sih. Gua ngomong ini bukan karena gua temen lo ya, tapi yang gua lihat secara helikopter view, orang sekarang mau bikin sesuatu pasti nanya untungnya buat gua apa. Gitu loh. Jarang ada, tapi mungkin sedikit yang ya udahlah buat orang lain dulu. Tapi sebenarnya nggak tahu sih dari obrolan ini tuh gue mensummarize. Tapi omongan itu gue pernah. Kalau gue nanya untung gue buat gue apa, biasanya kalau gue udah sense orang yang akan kerja sama gue itu dia akan dapat keuntungan ke dia. Satu. Yeah. Tapi dia nggak mau bilang 100% ke gue. Nah itu gue pasti kejar. Bukan masalah gue nggak ikhlas, tapi gue mau partneran sama orang yang jujur. Iya. Kalau lu emang tujuannya butuh sesuatu, ya lu bilang. Jadi jangan lu tujuan lu 100%, tapi lu cuma bilang 50%. 100% meskipun ada part-part nggak etisnya atau lebih untung di lu daripada di gua, itu gua nggak masalah. Tapi lu jujur, itu fair. Itu berarti kalau misalnya nggak jujur, dia bukan kebermanfaatan, tapi memanfaatkan. Karena gua kalau ada di posisi itu, gua ngomong yuk. Jadi misal gua kerja sama nih, tapi misal gua akan dapat lebih banyak, ya gua bilang. Tapi ini potensinya ke gue lebih gede nih, gini segala macam. Lu karena gue lebih suka menghindari problem itu di depan. Iya. Jadi daripada nanti kok gini sih, kok gitu sih, oh ternyata lu lebih ini ya, gini ya.
Jadi gue lebih suka menghindari itu di depan gitu. Jadi di depan udah diomongin, jadi di belakang udah enak. Udah fokusnya udah tinggal ngerjain sesuatu gitu. Dan itu mungkin lu bisa punya sifat itu belajar dari kerakusan yang pernah lu lakukan sebelumnya, jadinya lu sekarang hati-hati dalam hal itu ya. Atau mungkin karena gue anaknya ansos aja sih kayak. Jadi gue sebenarnya nggak pengen partneran sama banyak orang. Jadi gue jadi asshole aja itu sebenarnya. Dan sebenarnya kalau tadi kita ngomongin kebermanfaatan, kita juga nggak ngasih kebermanfaatan sih ini. Kita bikin podcast juga nggak. Iya, kita nggak mikirin lu mau dapat insight mau apa kayak nggak tahu nggak peduli. Kita cuma ngomong aja kok. Iya, orang cuman kita ya gue ngasih sesuatu ke Cahyo, Cahyo ngasih feedback, udah. Ini kayak sesimpel itu. Soalnya waktu itu si Syara, istri gue pernah bilang, kok lama-lama podcastnya kayak gue interview lu ya, lu interview si Noel ya. Karena menurut gue banyak belajar gitu. Jadi sebenarnya gue memanfaatkan lu untuk mendapatkan insight. Gitu ya udah. Kalau misalnya buat yang dengar, kalau misalnya merasa tidak ada isinya, ya udah orang kita cuma ngobrol ya. Oh, ntar dulu, gue ada yang apalagi nih? Masalah hikmat kebiasaan tuh jadi udah sempat kita bahas ya di episode sebelumnya. Masalah Ayub nih. Jadi gue ngasih gambaran ya. Jadi hikmat kebijaksanaan tuh waktu gue belajar bahwa materi itu cuma titipan. Nah, gue sekarang ada di pandangan bahwa gini. Oh ya, tapi balik lagi ya, gue pengen buat yang denger ini adalah omongan kalangan menengah. Jadi gue nggak mau kayak ini kita nggak pukul rata ya, maksudnya ini emang berlaku ya kalau lu kalangan menengah gitu. Gue percaya bahwa di Indonesia memang ketimpangan sosial masih terjadi dan segala macam. Pandangan yang kita share sekarang memang nggak berlaku untuk orang-orang yang nggak punya akses, orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan dan segala macam ya. Itu PR kalau gue jadi pemerintah mungkin ya itu akan gue solve itu. Tapi sekarang kan gue juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah jadi gini, si Ayub itu tuh dari kaya banget jadi miskin banget. Karena emang Tuhan pengen begitu aja. Dan dia melakukan apa sih sampai bisa kayak gitu? Nggak ada. Oh, tiba-tiba aja gitu? Iya, jadi Ayub itu adalah salah satu contoh yang menurut gue dulu menarik ketika gue masih kecil. Karena menurut gue kayak gue cuma dikasih tahu gini kan, kayak ada orang yang sangat percaya Tuhan nih. Dia nggak ngapa-ngapain, dia baik, dia taat, beribadah ke Tuhan segala macam, dikasih cobaan. Dari kaya banget jadi miskin banget, istrinya ninggalin dia, anaknya meninggal karena penyakit, terus dia kusta gitu. Kusta tuh kayak penyakit paling hina zaman dulu gitu. Nah, tapi dia tetap percaya sama Tuhan, coy. Lama lah gitu, dia akhirnya ngerawat diri sendiri segala macam gitu. Itu konsep yang abstrak kan ya. Tapi setelah gue mendapatkan pengalaman kemarin, gue jadi ngerti sih rasanya. Ayub tuh pasti emang udah ada di pemahaman bahwa pertama, Tuhan itu tidak memberikan apa yang lu inginkan, tapi yang lu butuhkan. Kalau itu adalah momen untuk dia jadi dewasa, ya dia terima gitu. Iya kan? Lalu butuh pandangan itu pertama. Kedua, ya lu butuh pandangan masalah jadi pertama tadi masalah Tuhan ngasih yang lu butuhkan. Bukan berarti lu taat lu akan selalu dapat hal yang bahagia. Kayak tadi yang juga kita bahas. Off the record ya? Ya, off the record. Terus yang kedua, materi cuma titipan. Jadi ketika diambil sama Tuhan ya udah gitu. Itu bukan punya gua anyway gitu. Pada dasarnya gue juga miskin gitu. Itu cuma dititipin aja. Nah itu jadi dua pandangan itu. Nah gue melihat bahwa banyak orang yang selalu berpandangan kalau lu udah di atas, lu udah susah ke bawah. Atau ada orang-orang yang dari bawah banget nih naik ke atas. Begitu udah di atas, dia nggak mau ke bawah. Karena dia nggak mau merasakan. Iya, dia nggak mau ngerasain lagi. Gimana caranya gue harus tetap ada di sini? Dia akan melakukan segala cara, entah itu curang, entah itu korupsi, entah itu apa, gitu kan? Nah itu yang gue sangat pengen tidak terjadi dalam hidup gue gitu. Makanya gue minta hikmat, kebijaksanaan bahwa ya gue bersyukur kalau emang udah diberikan ya. Karena gue rasa sih di stage sekarang sih gue ya udah kalau emang maksud gue kalau gue ngerasain makan di warteg lagi tuh emang kenapa gitu? Kayak bukan sesuatu yang hina kan gitu. Iya, dan gue nggak malu juga kayak gue bilang lagi ke teman-teman gue misalnya, iya gue miskin lagi ya udah gitu. Emang kenapa? Iya. Ya it's part of life aja gitu. Dan ini balik lagi itu adalah sebuah keikhlasan menurut gue. Iya mungkin kan? Kalau di otak gue udah flow of udah aliran hidup aja gitu. Jadi kayak yang harus lu alamin. Iya, dan kayak santai aja gitu. Tidak mungkin gini kali ya, karena validasi diri gue tuh udah di diri gue sendiri sih. Bukan dari orang lain. Iya, gue udah nggak peduli gitu kayak
mau gue miskin pun ya gue tahu kualitas gue oke kok. Gue tetap disayang Tuhan gitu. Jadi mau gue nggak punya duit, mau gue sakit kayak, mau gue cacat kayak, mau gue apa, ya udahlah. So what gitu. Kayak ya gue tetap gue gitu. Dan secara tidak langsung waktu itu gue inget banget statement lo di WhatsApp ngomong, gue apapun yang terjadi sama gue, walaupun gue nakal apa segala macam, gue tetap percaya Tuhan dan memberikan itu semua ke Tuhan. Lo waktu itu ngomong gitu di WhatsApp, dan menurut gue di situ part itulah yang membuat gue kayak, iya juga ya, gue langsung lihat orang-orang yang berpegang teguh. Tapi bukan berarti harus agamis banget ya. Beda ya. Ya waktu itu gue bilang ke lu, jadi beda agamis ya, sama spiritualis. Gue sih merasa gue lebih ke spiritualis sih. Spiritualis ya fokusnya kan ke Tuhan ya. Kalau agama mungkin lebih ke ritualnya lah ya. Iya, cara menemukan Tuhannya lah ibaratnya kan. Ya menurut gue akan lebih baik kalau dua-duanya sih. Tapi ya nggak terlalu fanatik atau ekstrim lah. Ya, semoga obrolan hampir 40 berat menit. Ya, berat ya. Ini episode untuk 2021 yang kita tag 2020 di penghujung tahun, langsung gue mikir selama ini gue udah. Tapi sekali lagi ya itu ya, pandangan hidup entah dari gue dan Cahyo tuh nggak berlaku untuk semua orang. Iya, ini cuma kita share doang. Maksudnya dan ini adalah produk dari pengalaman gue dan Cahyo yang berbeda. Siapa tahu mungkin yang dengerin udah jauh lebih deep, lebih dark kan, kita nggak ada yang tahu. Kita juga nggak peduli. Ya ini kan omongan kita ya udah gitu. Ya kalau misalnya lu pengen cerita ya usahain jangan DM Noel, karena ujung-ujungnya cuma diketawain doang ya. Oke? Sampai ketemu di episode berikutnya.